Ya pemirsa, ini mesin cuci Sharp yang tipe EST 77DA. Nah, ini yang beban kapasitas 7 kg. Ini saya sedang mencuci pengisian air. Kemudian yang bermasalah di sini bukan di gilingan pencuciannya, bukan. Ini normal. Ini masih normal. Namun yang bermasalah itu yang error di sini. Di bagian mesin pengiring. Nah, dimana di sini kita coba. Saya coba, kita lihat sendiri. Saya coba masukin pakaian 2 lembar yang sudah diperas kering. Ini ya, tutup. Tidak perlu pelindung ini saya masukin karena tidak berputar juga. Memang sudah error dari kemarin sore udah error. Nah, di sini saya coba nyalakan. Nah, ini timernya udah bunyi. Kita melakukan pengecekan secara bersama ya. Nanti kita lihat. Ini ada getaran sedikit, namun mau berputar normal sudah tidak lagi. Memang sejak kemarin semalam hingga hari ini seperti ini saja. Ini cuma ada gerakan ya. Kalau di bagian penggilingan ini masih normal. Ini sumber airnya dari PDAM. Sengaja saya memang memakaikan filter begini karena sering-sering terjadi kondisi airnya tidak begitu jernih. Entah ini pengaruh pipa air yang sudah lama ataukah memang dari sumbernya, saya juga tidak begitu tahu menahu. Akhirnya ini paling kotor sekali. Jadi bagi pemirsa sekalian yang mau memesan atau memiliki filter seperti ini juga bisa menghubungi saya di kolom komentar ya. Ini sangat murah banget. Nanti kalau ada yang serius bisa hubungi saya. Namun setiap normalnya beberapa hari kemudian ketika kotorannya ini atau debunya sudah terlihat semakin ke bawah, itu sebaiknya kita lakukan pergantian kapas. Ini bahan saringan pertama utamanya di atas ini kapas, kemudian di bawahnya adalah karbon, dimana karbon ini dia berperan aktif untuk menetralisir air yang masuk kemudian keluar dengan kondisi aman dari bakteri-bakteri yang membahayakan seperti itu. Jadi kalau untuk pergantian karbonnya ini nanti sekitar 2 bulan sekali aja. 2 bulan sekali baru kita melakukan pergantian karbon agar supaya kondisi air yang kita pakai untuk baik itu untuk cuci pakaian, mencuci piring, mencuci bahan makanan juga seperti buah sayur itu dalam kondisi bersih dan aman dari. Nah, ini pemirsa sudah berhenti sendiri, sudah kembali timernya. Namun mesin daripada bagian pengiringan ini tidak berputar dengan maksimal, hanya bergetar saja, sedikit getaran dengan putaran yang sangat minim sekali. Kalau dilihat dari
bagian mesin penggilingan mesin pencuciannya ini masih normal ya, masih normal. Ini tadi saya sudah berikan sabun. Nah, saya sudah lakukan penyemprotan juga 1 kali di luar daripada mesin ini, tapi untuk memaksimalkan terbukanya baik noda maupun sisa-sisa kotoran yang menempel di pakaian, saya selalunya melakukan penggilingan 2 kali. Pada saat penggilingan pertama, kemudian saya melakukan penyempulan di luar daripada mesin. Kemudian setelah itu setelah air yang kedua ini kemudian saya kuras, keluarin, kemudian isi air yang baru, giling sedikit. Setelah itu udah jernih banget, udah bersih gitu. Karena kalau hanya saya harapkan kucekan tangan, spoolnya, pembilasannya, untuk dibersihkan itu saya kurang puas. Nah, ini tidak lama, hanya beberapa kali gilingan saja saya sudah hentikan, kemudian kuras lagi, keluarin airnya. Setelah itu sekali lagi bilas, langsung di pengeringan biasanya. Namun ini sudah 1 hari ini sangat minim sekali, jadi kita menjemur pakaian itu ya diupayakan harus di luar, sebab kalau tidak bisa kering maksimal dalam waktu sehari. Baiklah pemirsa, sampai jumpa lagi di edisi berikutnya, yaitu pengecekan pada mesin cuci ini. Entah apa yang menjadi kendala di sini, apakah itu yang lemah, yang error di bagian dinamo atau kapasitor. Ini ya, timernya udah bunyi. Ini kita tunggu beberapa saat, apakah ada tanda-tanda mesin pengiring ini masih bisa berputar apa enggak. Ini kayaknya nggak ada tanda-tanda, karena kita lihat sendiri ini bergerak sedikit pun untuk getaran berputarnya mesin nggak ada. Saya coba matiin ya. Nah, ini ada gerakan sedikit, namun memang berat, padahal isinya cuma 2 lembar baju tadi, 1 lembar baju, 1 lembar kerudung, namun memang berat. Nah, ini dari tadi udah sekitar hampir 1 menit mesinnya nggak mau nyala. Nah, di sini saya coba matiin, baru kita buka. Biasa kan kalau misalnya sudah berputar memang dibuka begini, masih ini ya. Nah, ini ada bergerak sedikit namun sangat lemah, padahal isinya cuma 2 lembar pakaian, namun susah sekali untuk mau beroperasi dengan normal. Ini memang ada gerakan sedikit, ada getaran mesin, namun lama sekali, lama sekitar 1 menit 2 menit kita menunggu, baru ada sedikit gerakan pada bodi mesin ini. Itu tandanya dinamo atau mesin bagian pengiring ini masih ada sedikit gerakan, namun sangat lemah. Nah, di sini pemirsa, besok saya akan lakukan pengecekan ya. Besok baru saya akan lakukan pengecekan. Kita akan lihat sama-sama lagi kira-kira kelemahan daripada tidak berputarnya atau titik kerusakan atau yang lemahnya di mesin pengiring ini apakah itu dinamo atau yang disebut dengan kapasitor. Nanti
besok baru kita kendala di sini, apakah itu yang lemah, yang error di bagian dinamo atau kapasitor, ataukah ada komponen-komponen lain yang kemudian terjadi kerusakan di dalamnya. Jawabannya itu kita akan temukan di edisi berikutnya, video berikutnya, yaitu di pengecekan dan perbaikan mesin. Saya akan lakukan sendiri. Ini saya bukan ahli di bidang ini, namun untuk barang sendiri saya suka mengerjakan sendiri juga selagi saya bisa mampu untuk mengerjakannya, untuk menjangkau kapasitas yang bisa saya lakukan seperti itu. Baiklah, terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya, masih seputaran mesin cuci yang rusak ya.